Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat merayakan ibadah kita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap bahwa kita semua sehat-sehat. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong walaupun mungkin kita mengalami masa-masa kesulitan saat ini. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita mau beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mau mengalami lawatan dan berkat Tuhan di tempat kita berada. Mari saudara kita mengundang hadirat Allah. Kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan hanya dekat Allah saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan sampai masa tuaku Engkau Yesus tetap dia. Haleluya. Ada begitu banyak kekhawatiran yang kita alami, ada begitu banyak ketakutan. Tetapi percayalah bahwa ketika kondisi keadaan kita lemah, kita mau berseru kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagiku. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini, bukan dengan kekuatanku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali ya hari ini tanggal 3 Mei, dan hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan suci. Jadi jemaat di rumah masing-masing nanti tetap akan mengikuti perjamuan suci. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul mempunyai empati. Ya, firman Tuhan yang lebih mudah kelihatannya untuk diucapkan daripada dilakukan. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menolong kami Tuhan sampai pada hari ini. Engkau sungguh Allah yang setia, dan Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu, Tuhan tetap sama, selalu sanggup menolong kami, menopang kami di dalam segala keadaan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan di tengah masa-masa kritis Tuhan, karena pandemi virus corona yang sedang kami hadapi. Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan selalu menopang kami Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau akan menolong kami Tuhan. Kami biar senantiasa Tuhan melakukan kehendak Tuhan, menjadi berkat Tuhan, sesuai dengan maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari Kau akan memberkati firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Biar kami semuanya Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Dan Bapa di surga, sembunyikan hamba-Mu yang hina ini Tuhan di balik salib, biar nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mempunyai empati. Teks diambil dari Roma 12 ayat 15 yang berbunyi demikian: bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya adalah kita harus memiliki hati yang bisa merasakan keadaan di sekitar kita. Di dalam ilmu jiwa atau psikologi dikenal istilah simpati dan empati. Simpati artinya berbagi perasaan dengan yang lain, perasaan iba dan kasihan, dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan empati artinya kemampuan untuk melibatkan diri sendiri ke dalam kehidupan orang lain dengan penuh pengertian terhadap apa yang dihadapi oleh orang tersebut, dan menjadikan hal itu bagian hidupnya juga. Kemudian, kemampuan untuk dapat meneliti dengan baik kesulitan-kesulitan orang lain. Jadi berdasarkan definisi ini, empati bukan hanya sekedar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga menjadikan apa yang dirasakannya itu bagian dalam hidupnya juga.
Empati membuat seseorang menyatukan hati dan perasaannya dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain, sehingga ia bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Rasa simpati dan empati bisa timbul dari hati yang mengasihi. Di dalam Matius pasal 22 ayat 39b mengatakan demikian: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, maka kita bisa menaruh simpati dan empati kepada sesama. Kasih membuat kita menyayangi dan iba kepada sesama dan dapat merasakan yang sedang dialaminya, sehingga mendorong kita untuk melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Kalau kita punya kasih, lebih mudah bagi kita untuk menaruh simpati dan empati kepada sesama. Lebih mudah bagi kita untuk merasakan kesusahan orang lain dan menolongnya. Tapi kalau kita tidak punya kasih, hati kita dipenuhi dengan sakit hati, kebencian, dan sifat mementingkan diri sendiri, kita tidak akan punya simpati dan empati kepada sesama, dan tidak peduli pada kesusahan dan penderitaan orang lain. Rasa empati bersifat universal. Kasih bersifat universal. Demikian juga dengan empati. Kita bisa empati kepada semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Apakah latar belakang agama, suku, status sosial, dan lain-lain. Orang yang mengasihi dan menaruh empati, memandang semua manusia sama di hadapan Tuhan. Ada 5 tingkat empati. Saya katakan demikian karena melihat tingkat kemudahannya dan tingkat kesulitannya. Yang pertama adalah empati kepada keluarga. Di dalam keluarga ada suami, istri, anak, kakak, adik, orang tua, atau saudara dari ayah, saudara dari ibu, dan lain-lain. Keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Seharusnya lebih mudah bagi kita untuk menaruh simpati dan empati kepada anggota keluarga, kepada saudara-saudara kita. Tetapi kita melihat kenyataan, ada banyak keluarga yang bertengkar satu sama lain, yang tidak bisa menaruh simpati empati satu sama lain, tetapi malah mereka saling menyakiti satu dengan yang lain. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus bisa menaruh simpati dan empati kepada saudara-saudara di dalam keluarganya. Lalu yang kedua adalah empati kepada teman atau sahabat. Teman adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang bermain bersama-sama atau melakukan kegiatan bersama-sama. Karena itu ada yang begitu dekatnya dengan teman, dengan sahabat, sudah seperti saudara sendiri, bisa saling membantu, bisa saling menolong. Mudah sekali bagi teman yang dekat itu menaruh empati kepada temannya. Tetapi kadang
begitu dekatnya dengan teman, dengan sahabat. Seseorang bisa lebih menaruh empati kepada temannya itu daripada keluarganya. Apalagi kalau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya. Seharusnya tidak demikian. Kita harus menaruh empati kepada teman sahabat, tetapi juga harus menaruh empati kepada keluarga. Lalu yang berikutnya adalah empati kepada saudara seiman. Kita dipersatukan oleh Kristus di dalam tubuh Kristus. Kita memiliki banyak saudara di dalam Tuhan. Seharusnya kasih yang sudah mempersatukan kita itu bisa membuat kita saling mengasihi satu dengan yang lain dan menyatakan empati kepada saudara seiman, dan mau saling membantu, saling menolong. Di dalam jemaat mula-mula, ketika ada musibah bencana kelaparan di Yerusalem, maka jemaat Makedonia dan Akaya yang mendengar tentang musibah tersebut, tentang bencana tersebut, mereka oleh kesadaran mereka sendiri, oleh kasih Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, mereka mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan bantuan untuk membantu teman-teman mereka, saudara-saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem yang sedang menderita karena bencana tersebut. Dan yang berikutnya adalah empati kepada semua orang. Kita juga harus menaruh empati kepada semua orang. Meskipun seringkali kita tidak kenal orang tersebut, karena kita tinggal bersama-sama dengan setiap orang di dalam dunia ini. Kita adalah bagian dari masyarakat di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita juga bisa membantu, bisa menolong setiap orang, meskipun kita tidak mengenal siapa mereka. Kita bisa menaruh empati kepada mereka dan menolong mereka di dalam kesusahan mereka. Sekarang ini di tengah pandemi yang sedang kita hadapi, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kekurangan. Ini adalah waktu yang tepat, saat yang tepat kita bisa menolong mereka tanpa memandang latar belakang, agama, suku, dan sebagainya. Karena kita manusia adalah makhluk Tuhan yang harus saling tolong menolong. Puji Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah empati kepada orang yang tidak suka kepada kita. Suka atau tidak suka, kita kadang-kadang mengalami ada orang yang tidak suka kepada kita. Mungkin mereka punya alasan mengapa tidak suka kepada kita. Tetapi kepada orang-orang seperti ini pun Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dan menaruh empati kepada mereka. Kita tidak boleh membenci, tetapi justru menyatakan kasih kita kepada mereka. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang yang bernama Stefanus. Dia murid Tuhan yang mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Dia bersaksi kepada orang-orang sebangsanya tentang keselamatan di dalam Kristus. Tetapi teman-teman sebangsanya itu tidak suka mendengarkan kesaksian itu. Mereka bukannya menjadi sadar,
malah mereka menjadi marah dan membenci Stefanus. Lalu mereka merajam Stefanus dengan batu sampai mati. Tetapi Stefanus yang penuh dengan kasih Allah, Stefanus mengampuni orang-orang tersebut. Sebelum mati, firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suaranya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus di tengah penderitaannya masih bisa menyatakan kasih Allah. Di tengah penderitaannya, dia masih ingat akan penderitaan, akan persoalan besar yang dihadapi oleh teman-teman sebangsanya di dalam dosa-dosa mereka. Oleh karena itu Stefanus oleh kasih Tuhan disanggupkan untuk berdoa bagi orang-orang yang merajanya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus menyatakan empati yang sangat besar kepada orang-orang yang membencinya dan yang membunuhnya. Ini adalah kasih yang luar biasa, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu di dalam dunia ini juga, saudara-saudara, pernah ada satu peristiwa di mana Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang yang bernama Mehmet Ali Aka. Itu terjadi pada tanggal 13 Mei. Pada tanggal 13 Mei 1980, Paulus menderita luka parah. Mehmet ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dibawa ke rumah sakit, dioperasi dan mengalami masa kritis, tetapi Tuhan tolong sehingga bisa melewati masa kritisnya dan bisa siuman. 4 hari setelah dia ditembak dan sudah sadar, hal yang dia lakukan adalah dia menyatakan pengampunan kepada Mehmet yang sudah menimpa-nya. Dan selama 3 minggu ia dirawat di rumah sakit. Lalu pada bulan Desember tahun 83, Paulus mengunjungi Mehmet di dalam penjara dan menyatakan pengampunannya. Paulus tidak dendam, tetapi justru dia menaruh simpati, empati kepada persoalan, kepada masalah yang sedang dialami oleh Mehmet. Lalu tahun 2000, 5 tahun sebelum Paulus meninggal, dia memintakan pengampunan buat Mehmet. Dan Mehmet dikeluarkan dari penjara di Roma dan ekstradisi ke Turki. Saudara-saudara, kasih Tuhan menyanggupkan kita untuk mengasihi setiap orang, sekalipun orang yang mungkin membenci kita tanpa alasan. Kasih Tuhan menyanggupkan kita untuk menaruh empati kepada setiap orang. Saudara-saudara, kita hidup bersama dengan orang lain di dalam dunia ini. Kita tidak hidup sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Di dalam Kristus kita belajar, kita juga harus hidup buat orang lain. Dan hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan persoalan. Setiap orang mempunyai persoalan masing-masing. Maka penting sekali bagi kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Penting sekali bagi kita untuk punya simpati dan empati terhadap persoalan yang dialami oleh sesama, supaya kita bisa menolong mereka dan kita bisa kuat karena kita bisa saling menolong. Puji Tuhan, saya percaya kasih Tuhan akan menolong kita untuk melakukan semuanya ini. Puji Tuhan. Haleluya. Melakukan perjamuan suci, kita akan melakukan
perjamuan suci, mari saudara kita siapkan hati kita masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta tolong Ibu Lisa mau berdoa buat perjamuan suci. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur jikalau kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang empati kami Tuhan bagi sesama kami. Selama masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki empati terhadap sesama kami, terhadap saudara seiman secara khusus. Bapa, biarlah Engkau yang akan melawat kami, memberkati kami, sehingga kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang di surga, saat sekarang ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima perjamuan suci. Biar Engkau yang menolong kami, menguduskan kami sekali lagi, memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biarlah kami boleh belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan kami oleh kuasa bila Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, biar Engkau yang melawat dan menolong kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui perjamuan suci ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang kekurangan Tuhan, Engkau akan melimpahkan berkat dan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut perjamuan suci hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan makan roti dan anggur ini. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk perjamuan suci pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami sudah menerima kasih karunia-Mu Tuhan, pengampunan dari Allah, dan persekutuan dengan Kristus dan saudara seiman. Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah Bapa di surga Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Berkat-Mu Yesus dicurahkan atas setiap jemaat ini yang memakan roti dan minum anggur ini. Terima kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa buat
persembahan dan berdoa syafaat. Nanti Ibu Lisa yang akan berdoa buat persembahan dan berdoa syafaat. Lalu saya akan doakan. Mari saudara kita akan satukan hati dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini kami boleh Tuhan menerima berkat Tuhan dari firman-Mu, kami boleh menangkapnya, dan kami boleh Tuhan, oh Yesus Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang di sorga, biarlah Tuhan pada saat ini kami mau belajar untuk memberi persembahan. Tuhan, biar Engkau yang memutuskan persembahan ini menjadi Tuhan berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami tahu ketika kami memberi dengan hati yang tulus ikhlas, kami percaya bahwa berkat yang akan Tuhan berikan itu akan berlimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami. Tuhan, nyatakan kasih setia-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami di dalam menghadapi, haleluya, Tuhan, tolong bangsa kami di dalam menghadapi Tuhan persoalan, oh Yesus Kristus, Tuhan ekonomi, krisis Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau akan menolong agar Tuhan, oh pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat Tuhan menghandle segala sesuatu dengan baik, benar. Berikan hikmat bagi mereka semua, agar mereka Tuhan dapat Tuhan, oh Yesus, melakukan yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan tangan kasih-Mu Tuhan menolong Tuhan bangsa ini, Tuhan, seluruh rakyat Indonesia, memberikan kesejahteraan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan berikan keamanan, kedamaian bagi bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan tolong Allah untuk tenaga medis juga yang saat ini Tuhan sedang berjuang Tuhan untuk Tuhan mengobati Tuhan pasien-pasien Tuhan yang mengalami COVID-19 ini. Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, memberikan kepada mereka Tuhan hikmat untuk mereka dapat Tuhan, oh Yesus, menangani setiap pasien ini dengan baik dan benar. Tuhan, tolong Allah memakai Tuhan alat-alat medis yang ada. Bapak, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau yang akan menolong ya Tuhan, agar Tuhan ini semua dapat mendatangkan kesembuhan bagi setiap pasien-pasien yang ada, yang mengalami Tuhan, oh Yesus, Tuhan, positif dari Tuhan COVID-19 ini. Bahkan Tuhan bagi pasien-pasien Tuhan yang mengalami pemantauan, Bapak, biarlah Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Biarlah kuasa benar-benar Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Bapak yang di sorga, biarlah Tuhan tolong untuk Tuhan setiap instansi rumah sakit, oh Tuhan, dokter-dokter yang ada, perawat yang ada, Tuhan tolong berkati hidup mereka, keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong juga Tuhan untuk setiap pasien dan keluarga. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka dan menolong, menghiburkan mereka, memberikan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan kepada kami keamanan dan kedamaian. Oh Tuhan, saat bulan puasa menjelang Ramadan Tuhan, biarlah Tuhan Kau tolong Kristus. Tuhan, Engkau yang akan memberkati Tuhan setiap Tuhan saudara-saudara kami Tuhan. Oh Yesus, menolong mereka Tuhan di dalam menjalani Tuhan puasa mereka. Biarlah Tuhan betul-betul melakukannya dengan penuh Tuhan hikmat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan saudara kami yang lain. Tuhan, tolong mereka di dalam persoalan mereka. Cukupkan segala sesuatunya. Kami percaya dengan kasih-Mu Tuhan, sanggup Tuhan menolong, memberkati, dan kami percaya
sanggup untuk menolong kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami sudah menerima berkat daripada Tuhan dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa indah surga ku